Halo anak-anak, hari ini kita akan belajar matematika ya. Kita akan memasuki materi yang baru, yaitu bab yang keempat, mengenai bangun ruang ya. Untuk hari ini kita akan membahas bangun ruang, beberapa bangun ruang ya. Nanti ada kubus, balok, kemudian tabung dan kerucut. Nah, untuk kali ini kalian akan pakai aja untuk mengenal lebih dahulu bangun balok, bangun kubus, tabung, kerucut bentuknya seperti apa, kemudian ciri-cirinya seperti apa, kemudian dari situ nanti kalian bisa membuat jaring-jaringnya itu bentuknya seperti apa. Dulu di kelas sebelumnya pasti kalian kan sudah pernah membuat jaring-jaring sebuah bangun ya. Nah, untuk kali ini kita mulai saja. Yang pertama yaitu kita harus tahu dulu unsur-unsur bangun ruang itu apa saja ya. Unsur-unsur bangun ruang itu apa saja. Nah, unsur bangun ruang itu terdiri dari tiga ya. Ada tiga hal yang harus kalian ketahui dari sebuah bangun, yaitu yang pertama ada sisi, kemudian rusuk, dan titik sudut ya. Ada sisi, rusuk, dan titik sudut. Nah, bangun ruang ini berbeda dengan bangun datar ya. Bangun ruang berbeda dengan bangun datar karena bangun ruang merupakan bangun yang tersusun dari beberapa buah bangun datar ya. Nah, kalau bangun datar kan hanya ada sisi ya, hanya ada sisi dan titik sudut. Nah, jika bangun ruang nanti ada rusuk ya. Nah, penggunaan sisi pada bangun ruang itu sebenarnya kalau kalian bayangan temboknya, dindingnya ya, kemudian rusuknya itu tulang-tulangnya ya, bagian rusak. Kalau rumah itu rusak yang ya, itu rusuk. Kemudian titik sudut berarti itu pojokan ya sudutnya ya. Kita lihat dulu sisi seperti yang tadi sampaikan ya, daerah atau bidang buat bangun ruang. Rusuk itu adalah pertemuan sisi pada bangun ruang, kemudian titik sudut itu titik pertemuan tiga atau lebih rusuk pada suatu bangun ruang ya. Nah, untuk yang pertama dulu kita akan membahas mengenai bangun ruang kubus ya. Bangun ruang kubus, kita lihat ciri-cirinya bangunnya dulu. Nah, ini ada bangun ruang kubus ya. Ini ada bangun ruang kubus, ada bangun, kita namai bangun kubus ini A B C D E F G H ya. A B C D E F G H. Penamaan bangun ruang sendiri kita harus konstan ya, tidak boleh berubah-ubah. Penamaannya sendiri kalau itu munajat yaitu harus urut. Yang pertama harus urut, yang kedua menamai pada titik sudutnya itu harus arah jarum jam atau berkebalikan arah jarum jam ya. Jika ini A B C D ini kan berkebalikan dengan arah jarum jam. A B C D E F G H ya, E F G H ya. Itu untuk penamaannya. Nah, kita lihat ciri-cirinya apa saja. Yang pertama, keenam sisinya berbentuk persegi yang sama luas, di mana sisi-sisi yang berhadapan sejajar ya. Keenam sisinya yang mana? Sisi adalah daerah atau bidang temboknya. Nah, kalian sekarang bayangkan bangun kubus ini seperti rumah ya, rumah yang berbentuk kubus. Ini bagian depannya, bagian A B F E, ini bagian depannya. Ini sisi ABFE ya. Sisi ABFE itu sejajar berhadapan dengan DCGH. Nah, ini depan, bagian depan, ini kemudian ini yang belakang ya, sejajar. Kemudian sisi BCGHF sejajar dengan ADHE ya, sejajar dengan ADHE.
Kemudian sisi A, B, C, D sejajar dengan sisi E, F, G, H. Ini sejajar. Ya, ini sisinya. Nah, sisinya ada berapa? Kita hitung lagi. Yang satu, ini ya. Kita bawahkan ya. Ini contohnya dulu. Satu, ini bagian depan ya. Yang kuning bagian depan ini. Nah, dengan yang bagian belakang ini. Nah, ini. Ya, nah, ini aku tambahkan dengan yang belakang ini. Tidak. Nah, nah, bagian ini sejajar dengan bagian belakang ini ya. Nah, itu sisi yang dua sisi ya, sudah ya, dua sisi. Sekarang sisi selanjutnya, sisi yang bawah ini tambah dulu warnai dengan sisi ini ya. Nah, ini kan sisinya atas dan bawah ya, atas dan bawah gitu ya. Kemudian kita lanjutkan sisi yang samping ya, sisi yang samping. Sisi yang samping ini dengan sisi yang samping ini. Jadi kan kita sudah membuat 6 ya. Dengan sini 2, atas dengan bawah 2, 4, depan dan belakang 2. Jadinya 6 sisi terbentuk gitu ya. Nah, sekarang selain sisi memiliki rusuk sama panjang ya, memiliki rusuk sama panjang. Rusuknya kita lihat ya, rusuknya yang mana saja? Rusuk itu kan garis pertemuan sisi ya, garis pertemuan sisi. Rusuknya yang mana? Nih, rusuk AB ya, satu. Kemudian kita warna berbeda, yang kuning ya dari bawah 2, terus 3, terus 4 nah 4. Kemudian ini 4 kita atas nanti 5, terus ini FG 6, terus hijau GH, terus biru HE. Nah, berarti kan sudah 8 ya, sudah 8. Nah, sekarang kita warnai yang belum kan ini AE ya, atau EA, terus ini FB, kemudian GC, kemudian HE. Nah, ini namanya rusuk ya. Rusuk namanya rusuk HB, rusuk BC, rusuk CD, rusuk DA, rusuk EF, rusuk FG, rusuk GH, rusuk HE, rusuk EA, rusuk FB, rusuk GC, dan rusuk HD. Semuanya ada 12 rusuk. Kalau kubus rusuknya sama panjang. Jika ini 4 cm, AB 4 cm, maka panjang BC juga 4 cm, panjang GC juga 4 cm ya. Semuanya rusuknya sama panjang jika kubus ya. Nah, gitu ya, ini rusuk. Nah, sekarang kita lanjutkan selain rusuk yang ketiga, titik sudutnya. Nah, berapa titik sudutnya? Memiliki 8 titik sudut ya. Titik sudutnya apa aja? Titik sudut yang ini, titik sudutnya ini, titik sudut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8 ya. Ada 8 titik sudut A, titik sudut B, titik sudut C, titik sudut E, maaf D dulu, titik sudut F, titik sudut G, titik sudut H ya. Ada 8 titik sudut ya. Ini titik sudutnya ya. Nah, titik sudut kan pertemuan rusuk nih, pertemuan rusuknya ketemu ini, rusuk 1 2 3 ketemu di A ya, ketemu di A, ini namanya titik sudut gitu ya. Nah, untuk kubus kita sudah menemukan unsur bangun ruangnya. Sisi ada 6, rusuk 12, titik sudut 8 ya, titik sudut 8. Kita lanjutkan ke bangun ruang yang lain. Nah, sebelum ke bangun ruang yang lain, ini ada jaring-jaringnya ya. Kita buat jaring-jaring ya. Jaring-jaring kubus itu kan kubus punya 6 sisi. Maaf ya. Kita lewati dulu ya karena tidak bisa nyambung lagi untuk jaring-jaringnya. Nanti perlu sampaikan di grup kantor di WA group. Kita bangun yang kedua yaitu balok. Nah, kita bangun balok. Kita lihat dulu baloknya. Kalau bangun balok itu tersusun dari bangun persegi panjang, hampir sama dengan persegi. Ciri-cirinya hampir sama dengan persegi ya. Ciri-cirinya hampir sama dengan persegi gitu. Karena kalau kubus itu kan panjang sisinya sama, rusuknya sama panjang semuanya, rusuk sama panjang, nah maupun panjang sisi luasnya juga sama. Tapi kalau balok tidak, kalau balok panjang rusuknya berbeda-beda ya, panjang rusuknya berbeda-beda. Nah, kita lihat ciri-cirinya, memiliki 6 sisi yang berhadapan. Sisi yang berhadapan sama besar atau sama luas ya. Sisi yang berhadapan sama besar atau sama luas, seperti yang ini misalnya yang berhadapan mana saja. Kita lihat sisinya dulu, ada 6 kan. Ya, kita bangun dulu sisi yang pertama, sisi yang kedua. Nah, sisi yang berhadapan sama luas ini, sisi A, sisi bawah dengan sisi atas itu kan sama luasnya. Nah, ini kita sudah menemukan 2 sisi. Kita cari sisi yang lain ya, sisi yang lain. Nah, sisi yang samping dulu. Ini tadi sudah menemukan 2. Sekarang kita menemukan berapa dia? Nah, ini kita sudah menemukan 2 ya, menemukan 2 lagi. Nah, ini sisi ini kan berhadapan, sisi BCGF dengan sisi ADHE kan berhadapan juga. Sisi ABCGF dengan ADHE ini berhadapan. Kita sudah menemukan 2 lagi, jadi sudah 4 ya. Kita sudah menemukan 4. Kita cari 2 lagi, kita cari yang depan ini kan belum ini. Dulu sisi yang kanan kira-kira dengan yang mana ya. Nah, dengan yang ini di sisi ini yang belakang ini. Nah, karena ini
sisi yang belakang ini, tapi kan sudah ada 2 lagi, jadinya 6 ya. Kita sudah menemukan 6 sisi gitu ya. Selanjutnya rusuknya bagaimana? Rusuknya sama dengan kubus ya. Rusuknya sama dengan kubus, yaitu 12. Hanya saja rusuknya itu tidak sama panjang. Yang sama panjang itu yang sejajar. Misal yang sejajar yang ini sejajar. Yang namanya sejajar ini. Sejajar berarti kayak rel, nggak pernah bertemu. Ya, ini dengan ini ya. Sejajar ini sama panjang. Panjang AB sama dengan CD. Kemudian sama dengan EF dan GH. Nah, panjangnya sama dengan GH. Ini kan sejajar. ABFE itu sejajar. Kemudian DCHG juga sejajar. Ini berarti keempat rusuknya ini sama panjang. Jadi misalnya AB 10 cm, ya panjang CD 10 cm, panjang EF 10 cm, panjang HG juga 10 cm ya. Yang ini 10 sama panjang. Kemudian kita sudah menemukan 4. Kita cari lagi yang lain ya. Kita cari yang lain yang sejajar. Misalnya nih. Nah, panjang EA dengan FB ini sejajar. FB sejajar dengan GC. GC sejajar dengan HD. Sejajar dengan EA. Ya, jika maka ini kan kalau yang sejajar sama panjang. Jika ini 5 cm, EA 5 cm, FB juga 5 cm, GC juga 5 cm, HD juga 5 cm. Gitu ya. Kemudian yang sejajar lagi yang mana yang belum? Kita lihat yang ini. GC sejajar dengan HD. HD sejajar dengan EH. EH sejajar dengan FG ya. Maka jika BC panjangnya 5 cm, AD juga 5 cm, EH juga 5 cm, FG juga 5 cm. Ini sejajar. AB sejajar dengan DC, sejajar dengan F, sejajar dengan HB. Kemudian BC sejajar dengan AD, sejajar dengan EH, sejajar dengan FG. Kemudian EA sejajar dengan FB, sejajar dengan BC, sejajar dengan HD. Gitu ya cara menentukannya ya. Sisi sudah, rusuk sudah, titik sudut 8 sama dengan kubus. Titik sudutnya ini A, B, C, D, E, F, G. Titik sudutnya itu 8. Gitu ya, gampang ya. Hanya kubus sama balok bedanya hanya di panjangnya saja yang berbeda ya. Kita lanjut ke jaring balok. Jaring balok gambarnya seperti ini ya. Ini yang warnanya biru sama merah sebagai atas dan bawahnya. Nah, jadi kalian sambil membayangkan ini takut ke sini, kemudian kalau sudah ditekuk ke sini, kemudian ini ke sini, kemudian ini dilipat ke sini, nanti ini dilipat ke sini, nanti jadinya balok ya. Ini jaring balok. Jadi kalau jaring itu nanti kalian sambil membayangkan lipatannya kayak dolanan origami ya, kayak dolanan origami. Kita lanjut tabung ya. Yang ketiga tabung ini kayak dream. Nah, kayak dream ya. Ada ini, ada alas, selimut, terus ya kita lihat unsur-unsurnya. Rusuk lengkung, 2 rusuk lengkung. Rusuk lengkung ini yang mana? Yang namanya lengkung ya melengkung ya. Ini lengkung, ini kan lengkung. Rusuk lengkung 1, rusuk lengkung yang kedua. Nah, rusuk lengkungnya 2 ya, pada sisi atas tak atau alas ini ya, sisi lengkungnya 2.
kemudian memiliki sisi alas dan tutup berbentuk lingkaran. Atap dan alasnya bentuknya lingkaran ya, sisi alas dan atapnya berbentuk lingkaran. Sisi atap, alas berbentuk lingkaran. Kemudian memiliki sebuah sisi lengkung yang disebut selimut tabung. Nah, antara atap dengan alas ini dihubungkan oleh selimut. Nah, ini selimutnya. Kemudian punya titik sudut atau tidak? Tidak punya. Ini bukan titik sudut ya. Ini bukan titik sudut. Ini juga bukan titik sudut. Ya. Karena ini sisi lengkung, makanya tidak ada pertemuan garis. Ya. Tidak ada pertemuan garis nih. Makanya tabung itu tidak memiliki titik sudut. Gitu ya. Jadi kalau tabung seperti ini punya atap, sisi atap dan sisi alas bentuknya lingkaran, kemudian rusuk ya, rusuk lengkungnya di sini, kemudian punya selimut juga ya, di sini. Nah, itu untuk tabung, jadi tabung gampang. Kemudian selanjutnya kita jaring-jaring tabung ya, seperti yang sudah dilihat tadi bahwa ini lingkaran dua lingkaran ini merupakan sisi atap dan sisi alasnya. Ini sisi atap dan sisi alas, bentuknya lingkaran. Kemudian ini adalah selimut tabung ya, selimut tabung yang nanti kalau kita gulung ini kan seperti membentuk lingkaran juga nanti ya. Ini selimut tabungnya. Nah, selimut tabungnya bentuknya persegi panjang ya. Jadinya untuk menghitung volume dia menggunakan rumus ini ya, kemudian ini lingkaran dan persegi panjang ya. Itu untuk tabung. Kita lanjutkan ke bangun yang keempat. Bangun yang keempat adalah kerucut. Kita lihat kerucut. Nah, ini gambar kerucutnya kayak topi ya, kayak topi, kayak topinya petani ini ya, topi ulang tahun, topi ulang tahun atau topi petani. Kita lihat ciri-cirinya. Rusuk. Nah, dari rusuknya sendiri ini punya satu ya, rusuknya satu rusuk lengkung. Kira-kira bentuknya apa ini ya? Bentuknya lingkaran ya, bentuknya lingkaran ini. Kemudian memiliki satu titik puncak. Nah, ini yang dinamakan titik puncak ini ya, dinamakan titik puncak ini ya. Nanti ada selimut kerucut juga ya, nanti sudah selimut kerucut juga, kita lihat dulu. Nah, memiliki sisi alas berbentuk lingkaran, tadi sudah ya, alasnya berbentuk lingkaran, sisinya berbentuk lingkaran ini. Kemudian sisi lengkungnya selimut kerucutnya ini ya, punya selimut kerucut. Nah, kalau dalam kerucut ya, pada kerucut ini tinggi dari titik puncak ke titik pusat ini, di pusat alasnya itu dinamakan tinggi. Jadi tingginya berasal dari titik puncak ke titik pusat alas lingkaran. Nah, sampai ke sini ini tingginya. Kemudian kalau yang ini, yang hijau ya, yang hijau ini dinamakan sebagai garis pelukis. Garis pelukis sebenarnya ini kan melengkung ya, kalau dibentuk itu kan melengkung, tapi ini sebagai garis pelukisnya ya, garis pelukisnya. Dan kalau kita hubungkan dengan jari-jari lingkaran alasnya ini berbentuk segitiga. Nah, jadinya ada hubungan satu sama lain gitu ya.
kerucut. Nah, jaring-jaring kerucutnya ini alasnya bentuknya lingkaran, ya, ada jari-jarinya. Nah, selimutnya melengkung juga, ya. Kemudian S ini adalah garis pelukis, ya, garis pelupisnya yang tadi sudah aku sampaikan. Nah, jaring-jaring kerucut seperti ini. Jadi kalau kalian buat kerucut, ya buat seperti ini dulu, ya, buat seperti ini dulu, kayak juring, ya, buat juring dulu, kemudian buat alas lingkarannya, gitu ya. Nah, untuk hari ini matematikanya seperti ini. Nanti kalian simak betul-betul ciri-cirinya seperti apa, kemudian dari unsur-unsurnya apa saja, dari sisi, rusuk, kemudian titik sudut, ya. Kemudian nanti disusun materinya, rangkuman materinya berdasarkan ini, ya. Nanti juga aku akan bantu kalian untuk menyusun rangkuman materinya. Kemudian nanti ada tugas sesuai dengan materi hari ini. Terima kasih, selamat belajar semuanya.